Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qauluhu qadiran wa muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wallahu qadirun muridun alimun hayyun sami'un wa basirun mukallimu. Sifat yang nomor 14 hingga 20 berarti sifat Allah yang wajib yang wajib bagi Allah. Yang ke-14, 19, 16, 17, 18, 19, 20 adalah sifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran dan mutakalliman. Wa hadhihi sab'uh mulazimatun 'ala allati qabluhu rawathiqatuh. Ketujuh sifat ini dari qadiran sampai mutakalliman itu adalah sifat yang meniscayakan dari sifat sebelumnya. Kalau kudrat meniscayakan qadiran, kudrat iradat meniscayakan muridan, terus itu. Kudrat iradat hayat hayyan, basar basiran, sama sami'an, kalam mutakalliman. Sesuai riwayat dari yang siqah. La ajliha tud'a bi ma'nawiyyah ilal ma'ani nisbatan hariyah. Li'ajliha oleh karena itu tud'a bi ma'nawiyah, tujuh sifat itu diberi nama ma'nawiyah. Ilal ma'ani nisbatan hariyah diberi nama sifat ma'ani. Nisbatan sebagai nisbah, hariyah yang nyata. Jadi tujuh sifat ma'nawiyah kalau yang kemarin kan yang kudrat iradat kan namanya sifat ma'ani. Kalau ini sifat ma'nawiyah. Orang yang mengingkari sifat ma'ani ini tidak kafir. Allah tidak punya sifat sami'an, basiran, gak kafir kecuali dia menetapkan lawannya. Hanya Allah misalnya dibilang bisu, baru dia kafir. Ya Allah misalnya buta, baru dia kafir. Kalau sifat ma'ani kan sudah kemarin ya. Jadi sifat ma'ani itu kullu sifatin mawjudatin qaimatin bi mawjudin mujibatin lahu hukman. Sifat yang wujudiyah. Ini sifat wajib bagi Allah adalah dasar atau fondasi untuk memahami Allah lebih dalam. Ini dasarnya. Karena memahami Allah itu bahrun la sahila lahu, lautan yang tidak bertepi. Artinya pemahaman seseorang, pengenalan seseorang terhadap Allah itu bertingkat-tingkat. Kalau sekarang ini kan cuma 20 sifat. Nah, ada yang mempelajari Asmaul Husna. Ada yang mempelajari sifat Allah itu, misalnya Allah ya, ada alif, lam, ha misalnya ya. Alif, lam, ha. Jadi penulisan alif, lam, ha itu di atas alif dia ada titiknya. Ada titiknya dia. Jadi ada alif, lam, ha. Ini dibahas secara mendalam. Titiknya apa namanya? Alifnya, titiknya nuktatul kanzi berdasarkan hadis untuk kanzan makhfiyan, ada kanz pembedaran, ada alifnya ini alif tauhid, ada lam, lalu antara alif dan lam ini ada ama, ain mim alif hamzah. Lalu lam ini, lam pertama disebut lamul ma'rifah atau lamul ishqi, lam kedua lamul qabdih, lalu haknya ini haul hawiyah. Ini kan sudah beda pemahamannya. Dasar-dasarnya harus sifat 20 ini. Kalau sudah 20 sifat ini paham, terutama wahdaniyat dan mukhalafatul hawadith, nanti bisa. Misalnya lafal Allah ini nyambungnya ke Nabi Muhammad itu kan lafal Allah ada haknya kan. Nah, nama Nabi Muhammad itu ada mim kan. Nyambung hak dan mim ini bisa disambungkan. Nah, tapi ini tetap harus wahdaniyat, harus mukhalafatul hawadis. Ini hanya simbol untuk memahami bahwa untuk memahami Allah Subhanahu wa taala itu harus melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti pembelajarannya beda-beda. Misalnya untuk memahami Allah dia alif lam ha tadi
Dia dimulai dengan mempelajari huruf haknya ini, haul hawiyahnya. Haknya ini dipelajari dari sana. Hak kan kamu tahu tulisannya hak begini. Lingkar ada haknya, ada wawunya. Dalam hak itu kan begini kan. Ini haknya, ini kan ada waw kalau ada di sini nih. Dahnya huwa. Hak itu 5, waw itu 6. Abajadun ha 5 wa 6 dalam. Jadi maksudnya pemahaman tentang Allah itu bertingkat-tingkat. Ini dasarnya harus kuat dulu, terutama tentang tauhid dan mukhalafatul hawadits. Ini sangat penting. Kalau Wahabi dia nggak kuat di mukhalafatul hawadits, dia kuat sehingga dia Allah bilang punya tempat ya. Kalau punya tempat bagaimana sebelum ada tempat? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah ini tidak bertempat sebelum ada tempat dan setelah ada tempat. Sebelum ada tempat berarti dahulu, ketika alam semesta ini belum ada waktu, belum ada tempat, berarti Allah ada tempat-tempat. Ketika ada tempat ini, ada tempat, ada ruang dan waktu, Allah tetap tidak bertempat dan tidak berwaktu. Tetap. Jadi Allah ala ma alaihi kana. Tetap Allah itu seperti yang ya bisa dibilang seperti yang dulu, tapi tetap tidak ada yang dulu. Jadi Allah itu tidak mengalir di ruang dan waktu dan tidak bertempat. Selanjutnya 20 sifat mustahil ini. Allah